Hari ini kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi PHPK, kami selaku advokat semua pengacara, hari ini kami mendatangi Kejaksaan Agung untuk membuat pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan keterlibatan korupsi Sandra Dewi dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suaminya sendiri, yaitu Harvey Mois. Jadi kami di sini secara resmi membuat pengaduan masyarakat agar kiranya Kejaksaan Agung, dalam hal ini penyidik kejaksaan, bisa mencari apakah Sandra Dewi terlibat, karena menurut kami harusnya sudah selayaknya Sandra Dewi mengetahui dari mana suaminya mendapatkan mata pencarian ataupun uang. Karena menurut kami kalau memang misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan? Ya. Jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Mois, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Menambahkan, jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey. Ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan. Bisa dikatakan menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya, meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada permohonan untuk pencekalan. Jadi kami juga lebih lengkap. Ya, jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat pelarangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi, membeli pesawat dan lain-lain. Dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Mungkin rekan saya menambahkan. Ada pertanyaan lain? Bang, ini kan bisa dikatakan otomatis Kejagung juga sudah melakukan hal tersebut gitu, karena kan bisa dibilang ini kan masih proses penyidikan juga gitu. Nah, seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dan semuanya yang ada di sini untuk terkait? Keinginan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik, ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Intinya itu saja. Bang, tadi dalam laporan
ada dokumen apa yang dibawa atau bukti? Atau bukti-bukti laporan untuk memberatkan. Oke, kami kalau untuk bukti-bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti pengaduan masyarakat ini. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, Humas Kejagung. Menambahkan? Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Oke. Cukup? Ada lagi, teman-teman? Gaman? Ya, ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Bang, agak naikkan dikit bang. Ya. Gini? Oke. Arah ke sini bang, maaf. Sini bang, Bang agak ke sini. tahan bang, tahan bang. Tahan 2 hari bang. Ya, kanan. Tahan. Bang. Tahan bang. Tahan 3 hari. Ini bang. Boleh, 3 hari saya siap. Ini bang, bang. Oke, makasih. Aduh bang, tahan bang. Tahan dulu bang. Oke.